enak, artinya hilangkan jauh-jauh mindsetmu tentang makan sehat pasti hambar. Enggak guys, yang penting berani mencoba dan berani memulai demi kualitas hidup yang lebih baik. Iya enggak tuh? Siang ini, aku dan beberapa warga Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, menumpang mobil menuju kebun kelapa. Sebagai salah satu penghasil kelapa, warga desa sini memang hampir setiap hari memetik kelapa. Hasilnya akan diolah jadi minyak kelapa. Lokasi kebunnya di sekitar kaki Gunung Rinjani. Gak heran yo kalau banyak tanjakan di sepanjang perjalanan. Alah, kok yo apes banget mobilnya. Lakuan aja. Piye ini? Untungnya warga langsung kompak membantu Pak Supir. Ayo dorong rame-rame. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya sampai juga di kebun kelapa Pak Mirdan. Ayo tebak, kelapa mana yang bakal aku panjat? Coba lihat dulu Dul, ada garing nggak? Gua ada. Woi, banyak ini. Ya, ketik aja. Oh, ini saya panjat ya? Ya, ya, ya. Kelapa terkenal dengan segudang manfaatnya yo. Hampir semua bagian bisa dimanfaatkan. Mulai dari daging kelapa yang dijadikan santan untuk masakan. Batangnya sering dimanfaatkan untuk dinding rumah. Kalau daunnya bisa dipakai sebagai atap rumah. Kalau daun muda bisa jadi pembungkus makanan. Oh iya, tanaman kelapa yang ini lumayan tinggi loh. Kira-kira mencapai 25 meteran sampai 30 meteran. Gak boleh sembarangan manjat kelapa yo. Butuh pengalaman dan trik khusus. Yang jelas butuh kondisi fisik yang prima. Soalnya iki lumayan menguras tenaga. Biasanya tanaman kelapa mulai berbuah saat usia 2 tahun. Biasanya akan terus produktif sampai 7 tahunan. Sepertinya buah kelapanya sudah cukup. Aku harus langsung membawanya ke tempat pembuatan minyak kelapa. Ini dia tempatnya. Setiap hari, Pak Mirdan dan keluarganya mengolah 30-an butir kelapa. Hasilnya sekitar 10 liter minyak kelapa siap jual.
ampas minyaknya jangan dibuang. Nanti mau dijadikan kue kekinian loh. Penasaran? Sabar yo. Aku harus mengupas kelapa dulu. Setelah beres dikupas, langsung dicuci sampai bersih. Dul, tolong cuci kelapanya, kasih siraman. Oh, ya Mak. Ya. Karama, ini kelapanya udah dicuci Karama? Oh iya, Ndul. Ini tolong diperas ya. Oh ya Kak. Kalau sudah, kelapa akan diambil santannya. Biasanya sih, sampai perasan ketiga saja yang dipakai yo. Jangan sampai terlalu encer, soalnya bisa mempengaruhi kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Di sini ya Lur, santannya dimasak. Kebetulan Nenek Fatimah sudah mulai mengaduk santan sejak pagi. Jadi sekarang warnanya sudah mulai berubah kuning kecoklatan. Nah, kalau yang ini ampas minyaknya. Biasanya disebut ketak atau blundu. Yo iki yang akan dijadikan kue kekinian. Pak, ini santannya, Pak. Taruh di situ. Ini kasih ikan. Oh, ya, Pak. Mbak Nika dan Mbak Yani akan membuat fluffy pancake dengan campuran ampas minyak atau ketan. Ayo, yang mau coba bikin di rumah, boleh dicatat bahan dan cara membuatnya. Pisahkan bagian putih dan kuning telur. Kocok kuning telur dan gula sampai rata dan gula tidak menggumpal. Setelah itu, tambahkan mayonesnya. Mudah rata, menurut anu campur si Sunda. Iki rahasianya pancake lebih lembut, tebal dan mengembang. Aduk lagi yo. Kemudian tambahkan segelas susu cair supaya lebih lembut dan rasanya gurih. Wah, selesai sih udah ngocok ya. Selesai. Terus Mbak Nika kebagian tugas menyiapkan adonan ini. Bahannya tepung terigu dan garam. Sekarang tinggal mencampur adonan kuning telur dan tepung terigu. Oh iya, putih telurnya tetap dipakai loh. Kocok sampai berbusa. Biar semangat ngocok telurnya ya Mbak. Putih telur dan kuning telur yang diolah masing-masing iki ada maksudnya loh. Kuning telur dicampurkan dulu supaya dapat tingkat kelembutan adonan yang pas. Sementara kocokan kuning telur dimasukkan paling terakhir. Tujuannya untuk membuat adonan lebih padat dan punya kandungan protein yang lengkap. Jelas toh? Selanjutnya, masukkan 3 sendok tepung maizena. Ini yang membuat adonan semakin kenyal saat dibentuk. Kak Nika, ini ampas minyaknya Kak. iya, Dul, makasih ya. Oh, ya Kak. Ya. Kak, yang tolong tamaan ke ampas kelapa nih. Yang kita. Wah, iki bahan pelengkap yang paling jos. Ketak alias ampas minyak. Langsung wae, masukkan ke dalam adonan fluffy pancake dan aduk sampai merata. Tambahan ketak ini bisa membuat adonan makin gurih dan bertekstur. Jadi, kayak ada krenyes-krenyesnya ngono.
tambahkan sedikit pewarna makanan supaya lebih cantik dan menggugah selera saat disantap. Ampas kelapa sering dianggap nggak berguna yo, padahal sebenarnya masih punya kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, kandungan dalam ampas kelapa juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Ini Kak, saya cetak. Ini dia, adonan pancake sudah siap dicetak. Pakai wajan anti lengket yang sudah dipanaskan. Perlu ekstra hati-hati saat mencetak, soalnya adonannya super lembut. Tuang adonan dan bentuk sesuai selera. Tambahkan minyak secukupnya supaya nggak lengket. Ulangi terus sampai adonannya habis. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang. Fluffy pancake ampas minyak tampil menawan dengan tambahan madu dan koko chip. Menggoda tenan toh tampilannya. Jadi gak sabar pengen nyobain. Yuk, mari. Ya. Adam. Apa yang kuning ya? Ini siapa yang buat ini? Danika, Pak, Danika. Sesuai dengan namanya ini, fluffy pancake ampas minyak, memang benar-benar fluffy alias lembut. Gak nyangka toh, ampas minyak yang biasanya jadi masakan tradisional bisa jadi makanan internasional. Biasanya ini digunakan oleh masyarakat Sasak untuk melengkapi bumbu masak sayuran. Gak cuma tampilannya yang oke, tapi rasanya juga mantul. Jadi pengen nambah terus pokoknya. Jejak anak negeri. Ini baru Trans 7. Jauh perjalanan ke pasarnya, aku bisa menikmati pemandangan yang bikin mata seger. Waduh, asem tenan. Gak lihat sepeda apa? Bu Yoto hati-hati toh nyetir. Jangan main serempet-serempet aja. Sepeda saya tuh gak rusak, tapi saya mau ke pasar nih cari pria jadi kotor gini. Itu. Saya kasih dah itu. Kasih saya pria? Ya. Oh, yaudah deh, siapa ya? Ya. Ini bantu ini. Ya banyak bagus nih. Banyak gini. Oh, boleh lah saya. Oh, nggak usah semua. Kasih aja sini udah. Jangan. Wah, ini namanya ada hikmah di balik musibah. Habis diserempet, malah dikasih pare. Lumayan lah yo. Aku harus segera mengantar pare ke Kak Rohim.
Langsung aku beresin deh parenya. Ukuran pare hijau di sini lumayan besar yo. Panjangnya sekitar 20 sampai 30-an cm. Jenis pare hijau seperti ini, daging buahnya tipis dan tidak terlalu pahit. Pare termasuk tanaman yang mudah ditanam yo. Meskipun tanpa perawatan, selama tanahnya subur, si pria akan berbuah setiap minggu. Pare tidak hanya enak jadi makanan yo. Di negara lain seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok, pare juga dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Katanya sih bisa mengatasi gangguan pencernaan. Kak Lis dan Kak Rohim akan membuat dumpling dengan tambahan periuk. Dumpling asalnya dari Cina yo. Sebenarnya ini makanan yang dibungkus dengan kulit berbahan tepung. Bentuk dan isi dumpling bisa macam-macam yo. Bisa sayuran atau daging-dagingan. Kalau dumpling yang ini mau pakai buah pare sebagai bungkusnya. Tunggu sih. Sekarang buat adonan dumplingnya. Bahannya tepung terigu dan tepung maizena. Tinggal aduk sampai rata yo. Untuk bumbunya sederhana saja. Lada, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Bawang-bawangan tidak hanya memperkaya rasa masakan loh, tapi juga bagus untuk kesehatan. Antara lain bisa menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Tambahkan garam dan gula yo, jangan sampai bumbunya hambar. Kak Rohim pakai daging ayam cincang untuk isi dumpling. Pilih bagian dadanya, soalnya lebih sehat, banyak proteinnya, dan kandungan lemaknya relatif sedikit. Sudah beres toh semuanya? Sekarang campurkan ayam cincang ke adonan dumpling, aduk lagi sampai rata. Ini kak, parenya udah dipotong-potong dan bersih. Ya dong, bantuin isi. Oh ya, iki bagian favoritku, memasukkan isi dumpling ke dalam pare. Rasa pare memang pahit yo, tapi jangan dipikirkan pahitnya. Kalau sudah diolah, jadi lebih enak kok. Apalagi banyak manfaatnya untuk kesehatan. Katanya sih bisa menurunkan kadar gula darah loh. Mantep toh. Terakhir, kukus dumpling pare selama setengah jam. Dong, salam dikukus ya. Oh ya. Pengukusan tidak hanya membuat bahan makanan matang dan teksturnya lebih empuk, tapi juga sekalian membunuh bakteri jahat. Jadi aman kalau dimakan. Wah, baru masuk dapur aja sudah kecium aroma gurihnya. Jadi tambah gak sabar nyobain. Tampilan dumpling pare ini gak kalah toh dengan
dengan buatan restoran? Yo jelas. Pak, dicicipi Pak nih varian dumplingnya. Ya masih. Masih. Iya dumpling. Ayo Bu. Ayo. Sudah kumpul toh? Langsung habiskan aja. Bener toh? Wenae pol. Kalau yang gak suka makan pare, pasti jadi suka kalau sudah cobain ini. Oh ya, tetangga yang sudah aku anggap saudara sendiri. Mereka sering membuat kreasi makanan tradisional nasi pesto plecing ayam. Wah, dari menunya aja sudah bikin lapar. Daging ayam kampung biasanya lebih alot yo. Nah, iki aku ada tips mengolah daging ayam kampung supaya lebih empuk. Teman-teman, ada tips nih bagaimana caranya bersihin bulu ayam supaya nanti hasilnya daging ayam nggak alot atau liat. Nah, yang pertama kita bersihin dengan air yang sudah mendidih. Jadi hasilnya dagingnya nanti empuk. Kita coba yuk. Jelas toh Lur? Ayam yang sudah disembelih bisa langsung direbus. Nanti bisa lebih mudah mencabut bulunya. Pastikan bulunya tercabut semua yo. Jadi ayam sudah benar-benar bersih. Oke, sekarang lanjut membakar ayamnya. Untuk plecing ayam, biasanya cukup dibakar sebentar aja, karena nanti masih akan dimasak lagi. Nah, teman-teman, ada tips satu lagi nih, bagaimana caranya kita bakar daging ayam supaya daging ayamnya bisa lembut dan empuk. Yang pertama nih, kita pijit-pijit dulu nih. Jadi supaya teksturnya dia lebih empuk. Nah, kalau pengen dagingnya lebih lembut banget, bisa dibungkus dengan daun pepaya beberapa saat sehingga dagingnya benar-benar lembut. Bisa dicoba kok. Ada dua jenis bumbu yang harus dibuat yo. Untuk bumbu plecing ayam pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit. Semuanya diulek sampai halus. Untuk menyedap rasa, tinggal tambah gula dan garam. Jangan lupa pakai terasi, tapi ini sesuai selera aja yo. Kalau nggak suka, yo nggak usah pakai terasi. Sekarang bikin bumbu pestonya. Buat yang belum tahu, pesto ini bumbu makanan khas Italia. Biasanya pesto terbuat dari daun peterselli atau basil. Tapi Kak Ani mau membuat pesto dari daun wortel. Baru tahu toh kalau bumbu luar negeri bisa diinovasi dengan bahan yang ada di negara kita. Contohnya dengan daun wortel. Selama ini masih jarang yang mengolah daun wortel. Padahal kandungan vitaminnya juga banyak loh. Oh iya, daun wortelnya sudah dicuci dan direbus, jadi bebas dari kotoran dan kuman.
pesto lainnya, kacang tanah sangrai, gula, garam, jeruk limau, dan minyak wijen. Kacang tanah dan teman-temannya dihaluskan, kemudian tambah minyak wijennya. Aku antar Bumbu ke Gunung dulu ya. Iya, iya. Udah, makanannya udah selesai. Udah waktu semua? Udah, ditinggal aja. Oh ya. Setelah dibakar, daging ayam dipotong-potong. Bukan hanya memudahkan porsinya yo, tapi bisa lebih gampang menumis dan cepat matang. Ayam bakarnya sudah beres. Bumbu yang disiapkan Kak Lilan juga sudah jadi. Selanjutnya, langsung tumis ayam dan bumbu pelecing. Bumbu pelecing terasi bercampur dengan aroma ayam dan benar bikin perut keloncongan. Dul, ini Ya. pestonya dicampur nasi ya. Oh ya Kak. Bumbu pestonya sudah siap yo, artinya bisa langsung dicampur dengan nasi. Kalau di negara asalnya, bumbu pesto disajikan dengan spaghetti atau pasta lainnya. Nah, kalau yang ini pakai karven lokal aja, alias diganti nasi. Dul, ini kayaknya dicampur deh. Oh, ya sekarang Kak. Oh iya. Ini tata aja, biar bagus. Tampilannya jadi mewah toh, mirip makanan di restoran mahal. Bisa banget jadi menu makan siang di rumah. Jadi kalau biasanya nasi putih biasa ditemani pelecing ayam, sekali-kali boleh diganti nasi pesto pelecing ayam. Aku jadi gak sabar nyobain kombinasi menu Eropa dan khas Lombok. Dulu ya. Oh iya, silakan, silakan. Makan menu senikmat ini ditambah panorama pegunungan Kasembalun, serasa surga dunia yo. Perpaduan rasa pedasnya ayam dan gurihnya nasi pesto pecah banget.